Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekaman ini malam ya. Saya lagi anak tidur dan suasana sepi, jadi suaranya bisa lebih mudah untuk didengarkan. Kita hari ini akan membahas salah satu proses produksi dalam penerbitan, yakni tentang kode etik, tanggung jawab, dan larangan penyunting. Nah, kode etik itu adalah semacam hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyunting. Nah, jadi menjadi penyunting itu adalah salah satu profesi yang bisa Anda geluti nanti kalau sudah lulus. Termasuk juga ketika Anda menjadi guru, Anda bisa menyunting karya peserta didik Anda. Nah, jadi yang saya katakan tadi antara boleh dan tidak boleh. Yang pertama adalah dilarang menambahi isi tulisan. Karena penyunting itu bukan penulis. Misalnya ada sebuah karangan, ini kalimatnya kurang atau kalimatnya apa, satu bab itu ada yang paragrafnya hilang gitu misalnya ya, kok ceritanya kok agak janggal. Anda menyunting karya, tiba-tiba ada satu cerita yang janggal, ada satu paragraf yang hilang, misalnya tidak sengaja dihapus atau bagaimana, maka yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menghubungi si penulis. Anda tidak boleh mengarang sendiri, ya itu karena Anda bukan penulis. Dan Anda tidak boleh menambah-nambahi kalimat dengan gaya Anda sendiri. Ya intinya tidak boleh menambahi tulisan. Kalau menyunting, memotong itu boleh saja ya. Tapi ya harus dikonsultasikan juga. Karena kita wajib ya menghormati dan menjaga gaya bahasa penulis. Jadi yang kedua ini adalah menghormati dan menjaga gaya bahasa penulis. Walaupun ya misalnya penulis itu kurang cakap, Anda anggap kurang cakap berbahasa. Contoh, anggap saja lah misalnya karena penulisnya itu hanya lulusan SD, bahasanya sederhana, kosakata yang digunakannya tidak terlalu ilmiah, tidak teknis, anggap saja itu sebagai keunikan, bukan sebagai sebuah dosa. Buku yang baik itu bukan buku yang kata-katanya bombastis atau kata-katanya itu sulit dipahami orang, tapi buku yang dapat mencerahkan orang lain, dapat menginspirasi orang lain, dan mempunyai daya apresiasi yang besar. Nah, Anda sebagai penyunting, anggap saja sekarang Anda penyunting ya, Anda wajib menghormati dan menjaga gaya bahasa penulis. Dijaga saja gaya bahasanya. Banyak orang itu dikenal karena gaya bahasanya, tidak cuma dalam tulisan ya. Ada juga yang kalau di dunia lisan itu banyak pelawak misalnya, itu menggunakan gaya bahasa tertentu atau istilah-istilah tertentu. Misalnya masak air itu pasti kita teringat dengan acara Facebooker ya, atau misalnya jeder gitu ya, itu pasti teringat pertandingan bola antara Indonesia lawan mana gitu ya. Itu karena ciri khas seseorang. Cak lontong misalnya dengan salam lemper. Nah, itu tidak salah, tapi ya kita ikuti saja kayaknya. Tak boleh ya kita harus gayanya jelek, nggak boleh. Karena kita wajib menghormati siapapun penulisnya. Ikuti saja yang dia sukai apa. Terus misalnya penulis itu seringkali menulis kata itu kata ingin misalnya ya. Itu sering ditulis berbeda-beda antara penulis satu dan penulis lain pada ciklit atau tinlit, novel remaja atau cerpen remaja. Ada yang nulis kayak pingin, ada nulisnya pengen, ada nulisnya pengin.
Nah, ada beda-beda itu cukup kalau ada tulisan yang tidak konsisten, cukup dikonsistenkan saja. Anda tidak usah menjustifikasi bahwa yang betul adalah ini gitu ya. Jangan jangan begitu ya, itu hak prerogatif penulis. Nih, aku sudah makan nih pakai nih atau pakai neh, itu kan ya ciri khas orang saja. Kan tidak ada kebakuan antara menggunakan nih atau neh, itu sebenarnya tidak ada kebakuannya dalam karya sastra ya. Ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Jaga mulut, jaga rahasia. Jadi Anda tidak boleh membocorkan apapun dalam tulisan, ya, informasi apapun dalam tulisan yang Anda sedang sunting sebelum terbit. Misalnya Anda dapat naskah itu bagus, idenya itu luar biasa menarik, walaupun itu tidak lantas diterbitkan, Anda tidak boleh menyebarkan karena itu belum diizinkan oleh si penulisnya. Sebisa mungkin kalau karya yang Anda sedang syuting itu juga jangan diomongkan, aku nyunting karyanya Dewi Lestari ya. Cerpennya itu apa novelnya itu luar biasa bagus. Ceritanya tentang gini-gini, nggak boleh ya itu ya. Itu menyalahi kode etik ya. Anda tidak boleh menyebarluaskan informasi apapun dalam dalam naskah yang belum diterbitkan. Yang berikutnya adalah Anda perlu berpikir secara terbuka dan tidak sok tahu. Walaupun Anda paham, misalnya Anda sangat menguasai morfologi misalnya, lalu Anda menyunting buku morfologi. Si penulisnya itu kurang cakap, banyak yang salah pemahamannya, istilahnya itu banyak yang keliru. Misalnya proleksem itu disamakan dengan organ dasar terikat, misalnya seperti itu. Atau dia tidak bisa membedakan misalnya mana yang disebut dengan bebek, mana yang disebut dengan mentok. Ya, jangan merasa sok tahu. Lebih baik itu Anda perlu konsultasi dulu dengan penulisnya. Kita berpikir terbuka saja dan tidak jauh-jauhkan diri dari rasa sok tahu. Mungkin Anda tahu Deddy Corbuzier ya. Dia punya podcast yang sangat terkenal di YouTube. Meskipun dia banyak sekali baca, justru ketika dia mewawancarai orang lain, dia menjadi orang yang cenderung pasif. Maksudnya pasif itu dia selalu memancing orang untuk berpendapat, bukan dia yang berpendapat. Itu yang baik dalam dunia tulis menulis ya, dalam penyunting ya. Anda seorang penyunting, Anda seorang wartawan, Anda seorang guru, justru yang sikap yang baik itu malah begitu. Guru misalnya yang paling bagus itu bukanlah guru yang mengajarkan semua hal sampai peserta didiknya paham semua, tidak, tapi guru yang mampu memancing peserta didik untuk berpikir, kemudian merancang dan membuat berkarya sesuai dengan buku, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ini daripada Anda ngoceh misalnya tentang teks eksposisi, ya pancinglah peserta didik untuk membuat teks eksposisi tanpa mereka harus tahu itu namanya teks eksposisi. Ya, itu mancing aja. Yuk, tahu nggak itu tadi namanya teks eksposisi. Nah, itu guru itu harusnya seperti itu. Jadi mengajak berpikir, bukan dari teori, tapi justru memancing orang untuk merancang teorinya sendiri. Jadi kita perlu berpikir terbuka dan tidak sok tahu dan tidak menyalahkan kalaupun keliru. Mungkin dibelokkan agar menuju kebenaran. Nah, yang berikutnya, penyunting itu tidak boleh curang.
Jadi kalau ada naskah yang tidak lolos seleksi, Anda tidak boleh curang. Oh, idenya yang itu tuh bagus. Kalau begitu tak tulis sendiri. Ya, banyak penyunting yang berprofesi ganda sebagai penulis, termasuk penulis bayangan, ya, ghostwriter. Penulis hantu bukan. Ghostwriter itu penulis bayangan. Ada tulisannya, tapi dia tidak ada namanya, atau namanya nama pena. Jangan salah ya, banyak nama pena, banyak penyunting yang punya nama pena, dan mereka menulis buku, tapi tidak menggunakan nama asli, atau teksnya itu dijual ke orang lain. Naskahnya itu dijual ke orang lain, maaf ya. Naskahnya itu dijual ke orang lain. Misalnya nih, saya orang kaya, punya banyak uang, lalu saya ingin dikenal sebagai penulis. Ya, saya akan order ke ghostwriter atau penulis hantu bayangan. Ya, paling gampang itu ya cari editor. Mas, Mbak, tolong buatkan saya buku, naskah buku, judulnya ini, temponya tentang ini, nanti saya bayar 100 juta cash misalnya. Oke, nah, dibuat buku itu 3 bulan, 6 bulan, jadi buku. Berikutnya dia pesan ke ini lain. Tentu penulis yang lain tuh pasti nggak mau kalau ditawar itu. Biasanya yang mau, yang siap itu biasanya penyunting ya, karena penyunting idenya kurang, tapi pinter untuk mengolah. Itu biasanya penyunting memang. Jadi penyunting yang bagus itu memang mantan penulis yang kehabisan ide. Teorinya begitu ya. Penyunting yang bagus adalah mantan penulis yang kehabisan ide. Sedangkan penulis yang bagus itu adalah penyunting yang terlalu banyak ide. Nah, itu ya cocok ya, pas. Kalau Anda tidak punya ide, tidak punya kemampuan menulis, menyunting, berarti Anda tidak cocok di situ. Mungkin Anda cocoknya di pekerjaan lain yang tidak memerlukan proses berpikir. Oke. Anda juga secara kode etik perlu bersepakat dengan penulis atas topik atau gaya bahasa atau gaya selingkung yang bisa dikerjakan. Ya, bersepakat itu penting. Kalau sudah menyepakati berarti sudah oke. Misalnya si penulisnya itu sangat kekeh dengan mengatakan kata Al-Quran itu dipisah, sedangkan penyunting pandangan lain. Penyunting itu mendasarkan pada KBBI. Al-Quran itu disambung. Kalau di menurut KBBI memang begitu, tapi si penulis karena dia orang Depak, Departemen Agama Islam, dia kekeh menyatakan Al-Quran itu dipisah. Akhirnya mereka bersepakat, ya udah dipisah tapi ada tanda hubungnya, ya itu kesepakatan saja. Apakah itu menyalahi bahasa kaidah? Ya tidak, itu gaya selingkuh. Bebas ya gaya selingkuh itu, tapi tetap punya konsistensi dan punya alasan argumentasi yang kuat ya. Yang berikutnya, penyunting juga mesti jujur. Kalau tidak mampu itu jujur. Wah, ini bagus nggak ya? Misalnya Anda seorang yang suka karya sastra, lalu diminta untuk menilai karya misalnya buku jenis lain, misalnya penulis buku agama. Karya sastra, aduh nggak tahu ini laku atau tidak buku ini. Harus dipasrahkan pada penyunting lain atau pada kepala redaktur ya. Tidak, jujur itu penting ya, harus jujur itu penting ya. Dan kalau nggak mampu menyunting naskah itu ya harus jujur juga. Kok sulit ya, jujur bilang
Jujur ini juga perlu ditekankan. Kalau di dunia dosen atau di dunia peneliti ada pemahaman begini ya, peneliti boleh saja salah, dosen boleh salah, peneliti boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Maka saya juga menganjurkan guru itu juga bersikap demikian. Guru boleh keliru menyampaikan ilmu, boleh keliru menggunakan metode, tapi tidak boleh bohong pada peserta didiknya. Bohong dalam hal apa? Misalnya ditanya, Pak, ini bedanya paragraf eksposisi dengan paragraf deskripsi apa ya? Anda tidak tahu jawabannya. Maka sebagai guru wajib mengatakan, saya belum tahu secara pasti. Yuk kita cari tahu. Itu langkah yang demokratis dan pasti peserta didik juga bisa menerimanya tanpa menurunkan derajat Anda sebagai guru. Tidak perlu berbohong. Minggu depannya kita bahas. Misalnya saya sering dibohongi guru saya dulu itu, ketika saya tanya gurunya yang tidak bisa, minggu depan akan saya jawab. Tapi minggu depan lupa lagi gurunya, minggu depannya lagi. Berarti gurunya nggak tahu pertanyaan saya. Dan itu tidak sekali dua kali, sering kali terjadi. Dan itu yang membuat saya tidak suka. Antipati, ini guru ini paham betul apa tidak sih? Kalau tidak paham ya bilang saja kurang paham. Misalnya Anda terlalu sering mendalami linguistik ya, lupa dengan karya sastra, kalau ditanya bedanya prosa dan puisi apa, tidak bisa jawab, maka wajib mengatakan tidak tahu. Ayo kita cari tahu. Nah, kan gampang. Dan berikutnya adalah objektif. Sebagai seorang penyunting, Anda perlu objektif. Wah, kayak yang nulis konco kue. Itu yang nulis itu teman saya sendiri. Tak lupa ya. Itu tidak objektif ya. Sisi subjektivitasnya tinggi. Meskipun manusia itu pada dasarnya tidak bisa objektif. Tapi sebisa mungkin itu objektif. Ya logikanya gini. Orang itu tidak mungkin suci banget itu tidak mungkin. Tapi manusia berusaha menyucikan diri. Kalau menyucikan diri belum tentu suci loh ya. Siapa tahu Anda menyimpan dosa, menyimpan amarah di situ. Suci di luarnya, di dalamnya nggak suci. Nah, tapi manusia wajib menyucikan diri. Karena manusia itu senang yang sempurna, menyempurnakan diri, tapi tidak pernah mungkin sempurna. Jadi objektif juga sama. Manusia penyunting itu wajib objektif, meskipun juga tidak bakal bisa objektif banget ya. Ya mendekati itulah. Dan Anda tidak boleh sok-sokan menggunakan selera sendiri. Misalnya karena misalnya Anda suka dengan buku-buku sejarah Indonesia, buku sejarah apa itu ya, perang Eropa. Tapi ada naskah lain yang sedang ngetren, misalnya naskah agama sedang booming ya. Ya maka Anda harus mengalah. Tidak boleh, aku senang kui. Jangan main sukaan. Kita lihat tren yang gunakan apa. Loh Kak, berarti penerbitan itu money oriented. Ya pasti. Semua unit usaha itu berorientasi uang. Kecuali dia membuat CSR. Jadi kecuali dia membuat unit atau dia memang benar-benar menyumbang untuk amal. Ya nggak bisa ya, satu masalah itu sekaligus bisnis ya, jangan. Ya kalau sepak bola itu cari uang dari penjualan tiket, dari kostum yang mereka jual, dari penjualan siar TV. Tapi kalau mereka beramal ya beramal saja, nyumbang uang, bikin yayasan amal, tidak bisa dicampur. Ya udahlah, karena saya kasihan yang miskin tiketnya di korting ya, nggak bisa gitu.
bayarnya harus tetap penuh. Nah, itu namanya eh, fair kalau seperti itu. Seperti orang Cina aja lah. Orang Cina itu kalau jualan ke saudaranya ya harganya harga benar, bukan harga teman. Ya, kalau orang Jawa itu salahnya itu ketika seseorang itu memulai usaha, pasti sulit berkembang kalau di daerahnya sendiri. Karena seringkali diminta harga teman. Yang jualan, yang beli itu orang tempat sendiri, saudara sendiri, dengan harga teman, harga saudara. Jadi jadinya jatuhnya lebih murah. Padahal seharusnya harga teman, harga saudara itu harusnya harga yang standar atau lebih mahal kalau perlu. Biar yang punya usaha itu lebih termotivasi untuk cari uang lebih. Bukan malah dimatikan ya, nggak punya laba nanti. Oke, lanjut ya, terlalu jauh. Kemudian tanggung jawab penyunting. Apa itu tanggung jawab penyunting? Tanggung jawabnya apa sih penyunting? Satu, tanggung jawabnya adalah memeriksa naskah yang diajukan. Tapi dalam sini ada saya tulis outline. Mengapa ke outline? Perlu Anda tahu bahwa setiap hari penerbitan buku itu menerima puluhan bahkan ratusan naskah yang diajukan oleh penulis. Penulisnya bukan cuma satu ya, banyak yang menulis dan banyak yang mengajukan. Kalau ditolak di penerbitan ini pindah ke penerbitan lain dan seterusnya. Jadi seorang editor itu pasti memberikan email. Sekarang email ya, bukan paket pos ya, email. Jadi karena banyak sekali yang email yang masuk, maka yang diperiksa itu sebisa mungkin penulis itu tidak menulis naskah utuh. Coba Anda nulis naskah utuh, novel misalnya, Anda buat novel, lalu kirimkan ke penerbit, naskahnya utuh, ya pasti ditolak. Editor tidak punya waktu sebanyak itu ya, sehari itu 8 jam kerja. Maka untuk memikat, untuk mempermudah kerja, dan juga untuk agar menjaga kejujuran masing-masing ya, biar win-to-win solution yang sama-sama enaknya, yang dikirim oleh penulis itu adalah outline. Apa itu outline? Outline itu adalah semacam ringkasan apa yang hendak Anda ajukan, semacam proposal gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi nggak panjang ya, cuma beberapa halaman saja. Kemudian setelah menilai itu juga memberikan respons. Ini penting sekali. Penerbit yang baik itu selalu merespons apa yang diajukan oleh penulis. Kalau lolos ya berarti diberitahukan bahwa naskahnya lolos. Kalau tidak lolos ya tidak lolos, sesegera mungkin. Kalau kalau lama nggak ada jawaban dari penerbit, berarti ada dua kemungkinan. Misalkan nunggu 2 minggu kok nggak ada jawaban, ada dua kemungkinan. Satu, naskah Anda dipertimbangkan. Yang kedua, naskah Anda memang lolos. Kalau sehari langsung ditolak, ya berarti naskah Anda memang harus diperbaiki atau mungkin outline Anda harus diperbaiki lagi. Karena udah pasti itu tidak pas. Kemudian tanggung jawabnya adalah menyunting sesuai dengan gaya selingkung, tata bahasa dan ejaan, segmentasi pasar, dan kerenyahan bahasa. Hingga layak terbit. Jadi gaya selingkung ya. Apa itu gaya selingkung? Gaya selingkung gaya masing-masing penerbit dalam penerbitan. Jadi tidak sama persis dengan ke bahasa baku. Kecuali kalau buku pelajaran atau buku yang serius ya, buku kuliah itu wajib menggunakan gaya tata bahasa dan ejaan resmi. Kalau yang gaya selingkung itu yang agak berbeda. Gaya selingkung itu berarti ciri khas yang dipunyai penerbit. Ciri khasnya itu dipertahankan dan kadang itu tidak sesuai, ada beberapa yang tidak sesuai dengan kaidah baku yang berlaku. Itu normal saja. Yang berikutnya adalah kalau itu gaya bacanya nggak usah dibahas, segmentasi pasar. Jadi setiap buku itu punya segmentasi pasar tertentu. Jadi kita harus menyunting sesuai dengan segmennya. Misalnya
ini buku untuk remaja. Anda tidak bisa menyunting dengan gaya bahasa orang dewasa. Anda harus menyunting seolah-olah Anda juga remaja. Caranya bagaimana? Ya, sering-seringlah kumpul dengan remaja. Nanti akan, oh, ini bahasanya seperti ini. Atau sering, kalau Anda nulis buku yang serius, seringlah ngobrol dengan orang-orang yang serius. Ya, seperti itu. Harus tahu segmentasi pasarnya bagaimana. Karena yang kita kerjakan itu akan menentukan laku tidaknya pada segmen yang kita pilih. Tidak semua satu buku itu untuk semua segmen, tidak mungkin ya. Anda buat satu buku untuk semua segmen, nah itu bullshit. Tidak ada buku yang untuk semua segmen. Contoh sederhana KBBI itu ya, KBBI itu buku untuk segmen apa sih? Ya, peneliti bahasa, kemudian editor bahasa, atau penyunting bahasa, untuk guru bahasa, untuk pembelajar bahasa. Tentu bukan untuk misalnya astronot atau seorang, segmentasi pasarnya bukan untuk seorang pedagang. Ya, segmentasi pasar penting. Kemudian kerenyahan bahasa. Bahasa itu bisa renyah, bisa berat. Bisa saja nggak renyah. Renyah itu berarti bahasanya harus bisa dibaca banyak orang ya. Ini bisa untuk buku-buku yang komersil itu harusnya seperti ini. Ada buku yang kurang komersil, misalkan buku teori, itu tidak komersil, maka gaya bahasanya tidak boleh renyah, gaya bahasanya harus berat. Karena pilihan diksi itu menentukan benar nggak itu penulisnya pintar atau tidak. Dari situlah pembeli itu bisa menentukan buku itu layak beli atau tidak. Misalkan saya ke toko buku, lihat buku linguistik kok gaya bahasanya renyah sekali, malah saya nggak beli. Karena buat apa buku renyah? Pasti untuk pengantar, pasti untuk anak satu, pasti ini untuk apa ya, pembelajar pemula. Ya, saya ya pemula juga nggak bisa dianggap pemula, tapi masih belajar. Iya, saya tetap masih belajar. Tapi kalau saya kaum pemula, ya saya baca ya buat apa? Harus yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Butuh saya itu butuh yang lebih berwawasan, berarti cari yang lebih berat. Harus begitu. Gak boleh kita nyaman di satu tempat saja. Itu ya, lanjut ya. Kemudian tanggung jawabnya adalah bekerja sama. Kerjasamanya dengan siapa? Dengan penulis, dengan layouter atau setter ya, yang menyeting buku itu atau mengatur bentuk buku, pimpinan redaksi atau kepala editor, dan proofreader yang memeriksa aksara ya. Aksara, dan itu pekerjaan yang pernah saya jalani sebelum saya lulus itu proofreader. Sampai saya lulus itu masih proofreader. Banyak ya. Kemudian si penyunting juga harus punya rencana kerja yang jelas, bikin checklist kalau perlu ya, hari ini ya mau apa, bisa mau apa, jadi target pekerjaannya harus tercapai dan seterusnya pada hari apa. Terus punya ya tanggung jawab, itu tanggung jawab sekali. Karena misalnya Anda mengerjakan satu buku tapi cuma satu buku itu toh, terus terbengkalai selama berbulan-bulan cuma satu buku itu toh, tanpa mengerjakan yang lain, padahal Anda juga tidak punya rencana ya, itu juga masalah ya. Karena berarti kesulitan, tapi ya, harus punya target itu lah. Misalkan satu buku dikerjakan 1 bulan atau 2 minggu, atau kalau nyuntingnya udah ahli 3 hari ya misalnya, itu cukup ya. Harus jelas ya rencana kerjanya. Larangannya apa? Nah, larangan penyunting itu cuma satu ya. Larangannya itu manakala melanggar kode etik dan tanggung jawab di atas ya, gampang kan. Larangan penyunting itu cuma satu ya. Kalau Anda melanggar yang atas itu berarti dilarang. Jelas kan? Ya jelas dong. Gampang. Nah, ini yang saya bahas tadi tentang outline. Ini tambahan materi ya sedikit agar Anda memahami, siapa tahu menjadi terinspirasi, atau Anda belum tahu caranya memasukkan karya Anda, atau Anda ingin membuat karya untuk dikenang orangnya, untuk dikenang keluarga. Akan sangat membanggakan jika Anda punya
karya sebagai penulis. Saya sebagai produser pernah, sebagai editor pernah, sebagai penulis pernah. Semua sudah saya jalani, kecuali sebagai reauthor atau setter saya nggak bisa. Jadi tidak saya jalani. Jadi bagaimana caranya mengajukan naskah ke sebuah penerbitan? Ini jadi yang diajukan itu sebenarnya adalah proposal. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah mencatat penerbitan-penerbitan yang dituju. Penerbitan yang dituju itu dicari di Google saja, cari, dan harus sesuai dengan buku, tipe buku Anda. Misalnya bukunya buku pelajaran ya, cari yang penerbit buku pelajaran. Kalau bukunya buku materi tambahan materi ajar ya sama. Kalau buku teori mungkin bisa dicoba di Klasido atau di penerbit yang lain. Misalkan Anda buku sejarah ya ke Ombak atau ke mana penerbit yang serius-serius itu. Buku terjemahan di mana ya pasti ada segmentasi pasarnya. Karena tinggal cek saja di Google buku-bukunya apa saja. Kalau buku teknologi ya Alex Kompotindo dan seterusnya ya. Lalu catat emailnya, karena itu pasti itu. Lihat buku di rak buku Anda, buku apa yang menginspirasi ya, mungkin Anda pengen nulis buku seperti itu ya, catat saja ada alamat emailnya. Kemudian kita sesuaikan dengan naskah yang kita punya. Kira-kira secara bobot itu enaknya di penerbit besar atau penerbit kecil ya, atau penerbit yang mana? Kan ada macam-macam dan penawarannya juga macam-macam. Sebagai penulis pemula ya enggak masalah, Anda coba dulu yang besar, terus kemudian yang kecil, atau yang kecil dulu yang kemudian yang besar. Royaltinya juga macam-macam, ada yang 8%, 10%, 15%, tapi normal sih 10% ya, kecuali kalau dijual putus, artinya tanpa royalti. Terus kemudian buat dan kirim outline. Outline itu yang tadi sudah sempat saya singgung, ke email penerbit. Tunggu 1-2 bulan. Kalau lebih cepat tuh lebih baik, biar ada kepastian. Oke ya, apa sih outline? Kita akan lihat dulu outline itu apa sih ya. Kemasan itu, outline itu adalah semacam proposal ya. Dan kemasannya harus menarik, unik dan keren. Menarik itu artinya unik dan keren. Jadi orang terkesan dengan apa yang Anda buat, agar kan mereka editor cuma punya waktu kerja berapa jam, maka buatlah yang simpel, menarik, dan langsung ada segmentasi pasarnya jelas ya. Tulis itu dengan rapi, mulai dari topik, sinopsis ya, topiknya apa harus jelas, topiknya adalah tentang ini gitu, tentang misalnya saya buat novel tentang kucing imajiner yang pacaran dengan majikannya, lalu sinopsisnya begini loh, ceritanya itu begini. Nah, terus apa namanya, ambil kutipan yang bagus dari naskah itu, lalu tulis hal-hal penting terkait naskah, termasuk daftar isi ya. Dan Anda tidak perlu terlalu banyak halaman, cukup beberapa halaman saja. Terus kemudian ya, jangan terlalu banyak halaman, dikit saja, paling 3 atau 5 halaman cukup ya. Dan daftar isinya harus jelas ya. Daftar isinya seperti apa, ini cuma template ya, saya taruh sini apa. Contohnya tentang americano, ini tentang kopi americano bagaimana, sepanjang 3 halaman dan terusnya. Ini cukup sederhana. Nah, semoga menambah wawasan Anda dan Anda bisa mencari tahu yang lebih banyak lagi, karena di luar sana pengetahuan itu luas sekali. Dari saya itu hanya seperti saja, dan itu hanya kecil sekali dari pengetahuan yang saya miliki
Di luar sana juga ada banyak sekali orang yang lebih tahu dari saya. Tapi paling tidak kita di sini uh, belajar dan membuka wawasan agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mungkin menginspirasi manakala Anda tidak punya pekerjaan lalu mencoba melamar sebagai penyunting bahasa. Nah, seperti saya dulu penyunting bahasa juga karena terpaksa, saya nggak punya uang, badan saya kurus kering, belum lulus pun saya coba cari uang lewat mengajukan diri ke penerbit. Alhamdulillah diterima dan memang prosesnya tidak sebentar, belajarnya lama ya. Jadi itu hanya bisa ditempa dalam waktu yang lama. Jadi terpaksa jadi penyunting. Walaupun saya tidak suka baca buku, sampai pada akhirnya saya menjadi suka dengan baca buku. Itu karma ya. Jadi saya paling nggak suka baca buku, terus terpaksa suka baca buku. Lama-lama ya suka sendiri. Teman saya juga ada yang tidak suka baca buku, lalu dan bahkan tidak suka menyunting, tapi setelah lulus ada lowongan pekerjaan, dia nganggur, dia ambil itu lowongan pekerjaan itu, lalu dia melamar dan menjadi penyunting, malah bukunya banyak sekali dan dia cukup sukses jadi penyunting selama 2-3 tahun. Dia nabung banyak uang, kemudian ini udah seneng ya, karena memang semua itu yang kita nggak suka mungkin saja karena kita sudah membentengi diri, kita merasa bahwa saya nggak suka, itu sudah semuanya tertutup. Kalau Anda terpaksa suka, lama-lama akan terbiasa dan memang enak sebenarnya. Kalau ibaratnya gini ya, ada orang yang nggak suka minum kopi. Kopi itu pahit, buat apa diminum ya? Minuman kopi itu. Tapi dia nggak suka bukan karena dia memang sudah mencoba untuk menikmati enaknya minum kopi. Dia nggak suka karena membayangkan rasanya udah pahit. Jadinya ya bagaimana? Salah satu cara itu belajar menyukai kopi. Nah, lama-lama suka beneran. Ya kalau seperti anak kecil ya, kalau nggak bisa nggak nggak ke sekolah itu terpaksa, lama-lama juga terbiasa dan malah menyukai sekolah. Ya, kira-kira seperti itu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.